Hai, perkenalkan, nama saya Widi. Hai, perkenalkan, nama saya Zila. Hai, perkenalkan, nama saya Akhtar. Awas. Kami dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro menghadirkan sebuah inovasi, yaitu Harmoni alam dan teknologi melalui SpongePark sebagai elevator Smart City mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan semangat dan motivasi yang tinggi, kami siap berkontribusi dalam mengikuti event Faperta Fair ke-7. Gedung-gedung tinggi menjulang menunjukkan pertumbuhan pesat di kota, menuntut kita untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Sayangnya, tidak semudah itu. Polusi udara menjadi ancaman nyata. Limbah industri yang dikeluarkan pabrik-pabrik dan asap kendaraan bermotor yang semakin padat mengancam kesehatan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Kepadatan penduduk juga menyebabkan masalah lainnya. Banyak rumah dibangun di bantaran sungai yang seharusnya tidak menjadi area pemukiman. Aktivitas manusia yang semakin padat dan limbah yang semakin banyak memperburuk sistem drainase kota. Sungai yang tercemar, drainase yang tersumbat, dan infrastruktur yang buruk. Pada akhirnya, air meluap dan membanjiri pemukiman, merusak rumah, dan menyulitkan kehidupan sehari-hari. Sebab yang paling dominan adalah polusi udara. Banjir adalah salah satu bencana yang paling rentan di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Mengepung wilayah Jabodetabek, sejumlah wilayah bahkan terendam hingga lebih dari 1 meter. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Indikasi langgar alih fungsi lahan hingga memicu banjir. Sumber resapan adalah solusi, itu adalah masa depan. Dan konsep Smart City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. SpongePark hadir sebagai inovasi baru, mengintegrasikan alam dan teknologi untuk menciptakan ruang hijau yang menyerap air hujan dan air limbah, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sehingga mengurangi potensi banjir di daerah perkotaan. Lalu, bagaimana SpongePark bekerja? Secara alami, air hujan seharusnya meresap ke dalam tanah, menguap, dan diserap oleh tanaman. Namun, dengan pembangunan yang semakin pesat, sistem alami ini terganggu. SpongePark bertujuan untuk mengubah kembali siklus air yang terganggu dengan memanfaatkan teknologi dan desain yang berbasis alam. Salah satu solusinya adalah sistem drainase berkelanjutan (SUDS) yang mengelola aliran air hujan untuk mengurangi dampak limpasan permukaan yang berlebihan. Jalan dan ruang yang ada dapat dilengkapi dengan SUDS, menggunakan permukaan yang permeable sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Permukaan permeable dapat menggunakan material perkerasan berpori, sehingga air hujan dapat meresap langsung ke dalam tanah, mengurangi limpasan, dan menghindari genangan air. Struktur lapisan perkerasan ini terdiri dari beberapa komponen, seperti lapisan permukaan berpori yang memungkinkan infiltrasi air dengan cepat, lapisan dasar yang mendukung infiltrasi lebih dalam, dan sistem drainase bawah tanah yang memastikan aliran air tetap terkelola dengan baik. Rorak, saluran, serta area bioretensi memperlambat aliran, mengolah air, dan menyimpan air hujan. Pepohonan memperbaiki jalanan dengan menangkap limpasan air permukaan. Area komersil juga dapat memberikan manfaat dalam keberlangsungan SpongePark. Di lingkungan perkotaan yang padat beton, SpongePark dapat membantu mengurangi dampak banjir dan mengubah ruang yang tidak terpakai menjadi area hijau yang menarik. Dengan desain khusus,
seperti atap hijau dan penyimpanan air daur ulang. Untuk mekanisme ini bisa dilakukan dari area dekat sungai yang berpotensi banjir, lalu didesain menjadi sponge park. Sehingga dapat meminimalkan kerusakan pada infrastruktur dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Sponge Park adalah sebuah taman di ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai ruang publik, sekaligus ruang yang memanfaatkan potensi alam dan teknologi terkini. Desain Sponge Park terbagi menjadi desain vertikal dan desain horizontal. Desain horizontal merupakan posisi Sponge Park pada tata kota beserta peta saluran air. Desain vertikal adalah material penyusun tanah pada Sponge Park. Secara horizontal, air hujan yang jatuh di atap bangunan mengalir melalui pipa bawah tanah yang mengarah ke dalam filter sedimentasi. Namun, tidak hanya air hujan yang diproses. Air limbah dari aktivitas rumah tangga seperti mencuci piring dan mencuci pakaian juga dialirkan melalui pipa bawah tanah menuju sistem filtrasi yang sama. Proses filtrasi ini dimulai dengan filter sedimentasi yang bertugas menghilangkan partikel besar dari air hujan yang masuk. Setelah itu, air melewati filter mekanis yang menggunakan pasir kasar dan kerikil untuk menyaring partikel yang lebih halus. Selanjutnya, air akan masuk ke filter kimiawi yang menggunakan arang untuk menyerap polutan dan bahan kimia yang mungkin terkandung dalam air hujan. Kemudian, air masuk ke filter biologis yang terdiri dari pecahan batu apung. Setelah melewati serangkaian filter, air yang sudah disaring dipompa melalui mesin pompa untuk disalurkan ke sistem sprinkle dan kolam. Mesin pompa ini memastikan bahwa air yang telah difiltrasi dapat digunakan untuk menyiram tanaman di taman atau digunakan kembali pada kolam ikan. Air kolam akan masuk ke saluran overflow melewati pipa overflow kolam. Penerapan Sponge Park secara vertikal terdiri dari dua komponen utama, yaitu vegetasi dan lapisan filtrasi tanah. Vegetasi yang dipilih adalah tanaman endemik yang dapat beradaptasi dengan kondisi banyak air, seperti rerumputan, semak maupun pohon trembesi, dan pohon dadap yang mampu menyerap emisi karbon. Kemudian, zona vegetasi diterapkan dengan menyusun tanaman, mulai dari lapisan dasar berupa rerumputan hingga yang memiliki kanopi, seperti pohon besar untuk menciptakan struktur hijau yang optimal dan estetik. Lapisan filtrasi tanah pada Sponge Park terdiri atas substrat berpori tinggi untuk menyerap air sekaligus menyaring polutan sebelum dilepaskan ke badan air. Lapisan pertama yaitu tanah liat, berpasir untuk penyerapan air yang lebih banyak. Lapisan di bawahnya adalah pasir yang memiliki porositas tinggi, sehingga mampu menyerap air dengan baik. Kemudian lapisan kerikil halus dan lapisan bebatuan besar, sebagai yang mampu menyimpan air. Lapisan drainase bawah tanah untuk memfasilitasi air yang tidak terserap untuk dialirkan ke saluran air. Pipa PVC digunakan sebagai sistem pipa bawah tanah untuk mengalirkan air yang tidak terserap ke saluran pembuangan. Sponge Park juga dilengkapi dengan teknologi Internet of Things untuk mengukur dan memantau data secara real-time, dihubungkan dengan sensor. Sensor yang digunakan adalah Capacitive Soil Moisture Sensor yang berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah. Nova PM Sensor SDS-1911 yang berfungsi untuk mengukur kadar polutan. Sensor DHT11 atau DHT22 untuk mengukur suhu lingkungan. Dan TDS meter sensor untuk mengukur nilai TDS air. Hasil data dari sensor akan ditampilkan melalui dashboard. Dashboard ini merupakan informasi berbasis IoT yang ditayangkan dalam Videotron mengenai informasi-informasi yang penting tentang Sponge Park. Dashboard memberikan berbagai informasi mengenai performa dari Sponge Park yang meliputi kondisi suhu, polusi udara yaitu PM2,5 dan PM10, kelembapan tanah, serta menampilkan nilai TDS air yang didapatkan dari sensor-sensor yang beroperasi dengan konsep IoT. Teknologi panel surya digunakan untuk memproduksi energi listrik terbarukan. Hasil energi listrik ini dimanfaatkan untuk menyalakan lampu taman, mengoperasikan Videotron, dan menyiram air secara otomatis. Alat penyiram air ini terhubung dengan sensor suhu, di mana sensor ini secara otomatis akan mengaktifkan sprayer ketika suhu di lingkungan sekitar menyentuh angka 30 derajat Celcius. Sponge Park berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan,
atau SDGs. Dengan SDGs 6, taman ini menyerap air hujan, mengolahnya menjadi sumber air bersih yang lebih aman. Melalui SDGs 13, Sponge Park mengurangi polusi dan emisi karbon, membantu mitigasi perubahan iklim. Untuk SDGs 14, taman ini mengurangi polusi air yang mengalir ke laut, menjaga ekosistem bawah laut. Pada SDGs 15, Sponge Park melindungi dan merestorasi ekosistem alami, menciptakan ruang hijau yang mendukung keberlanjutan kehidupan daratan. Dahulu, Singapura menghadapi tantangan besar dalam mengelola air hujan. Pada tahun 1970-an, banyak saluran air yang dibangun dengan beton untuk mengatasi banjir. Namun, dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, solusi yang diintegrasikan dan lebih ramah lingkungan diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Program Active Beautiful Clean (ABC) Waters didirikan untuk mengubah saluran air dan waduk yang tidak berguna ini menjadi sungai dan danau yang hidup dan indah. Terintegrasi dengan pengembangan lahan yang berdekatan untuk menciptakan area rekreasi luar ruangan yang alami di seluruh pulau. Bishan Ang Mo Kio Park adalah proyek unggulan utama di bawah program ini. Renaturalisasi Sungai Kalang sepanjang 3 km menunjukkan transformasi luar biasa yang dapat dilakukan oleh program ini kepada masyarakat dan lingkungan, membuat Singapura selangkah lebih dekat dengan visinya sebagai kota taman dan air. Soil bioengineering diterapkan di Bishan Ang Mo Kio Park untuk stabilisasi sungai. Dengan menggunakan tanaman dan bahan alami, struktur soil bioengineering dicirikan oleh kemampuannya untuk berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya, serta memperbaiki diri dan tumbuh. Transformasi ini membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan menggunakan teknik soil bioengineering, Singapura menciptakan ruang hijau yang berkelanjutan, yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional. So, the biodiversity of this park has actually been increased. Right now we are seeing birds like the water hen, the little egrets, and the purple herons. We also are seeing dragonflies and butterflies in this park. Not to mention the little fishes that is. Taman ini juga berfungsi sebagai habitat baru bagi berbagai spesies, meningkatkan keanekaragaman hayati dan memastikan kelangsungan hidup mereka dalam ekosistem yang lebih alami. Bishan Ang Mo Kio Park adalah tempat di mana setiap komunitas dapat menikmati alam, berolahraga, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Taman seluas 62 hektar yang dibangun kembali ini menawarkan berbagai fasilitas baru yang tersebar di seluruh taman, sehingga dapat menjadi ruang publik yang menyenangkan dan sehat untuk seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua.
Konsep Sponge Park sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Cina, Singapura, Kenya, dan lainnya, untuk menangani masalah banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ini adalah langkah global menuju kota yang lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Perubahan dimulai dari sekarang. Kita bisa membangun kota yang lebih hijau, sehat, dan lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita dukung Sponge Park untuk masa depan yang berkelanjutan.